Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Siddiq selaku dosen pembimbing bahasa Indonesia. Izinkan saya mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Bahasa di Media Sosial bagi Kalangan Remaja. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Safira Salsabila selaku saya sendiri dan Christo Zungli Alexander. Ada 5 pembahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan. Masuk ke latar belakang, pada zaman sekarang kemajuan teknologi berkembang sangat pesat hingga membuat masyarakat harus mengikuti arus perkembangan yang kian hari keunggulannya tidak bisa diragukan lagi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, penggunaan media sosial pun dijadikan sarana umum dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media sosial yang remaja lakukan ini memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, mengekspresikan kreativitas dan ide-ide yang dimiliki dengan cara yang lebih nyaman, serta tidak terbatas oleh waktu. Untuk melaksanakan aktivitas di atas, maka dibutuhkanlah bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri. Bahasa pun berfungsi sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seorang pun akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi faktor berubahnya bahasa di media sosial bagi kalangan remaja? Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif dari bahasa di media sosial bagi kalangan remaja? Yang ketiga, bagaimana bahasa yang digunakan oleh kalangan remaja di media sosial? Yang ketiga, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Batasan masalah dalam penelitian ini pada bahasa apa saja yang digunakan dalam media sosial dan menganalisa bahasa tersebut. Informasi yang disajikan meliputi fungsi bahasa, bahasa yang terdapat di media sosial, pengaruh dan dampak bagi kalangan remaja. Yang keempat, tujuan penelitian, mengetahui perubahan bahasa di media sosial beserta faktor-faktornya, kemudian untuk mengetahui pengaruh bahasa yang digunakan di media sosial bagi kalangan remaja, kemudian pula untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari bahasa apa saja yang ada di media sosial bagi kalangan remaja. Yang kelima, ada manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagi pembaca. Pembaca dapat mengetahui apa dampak positif dan dampak negatif sehingga dapat memilah dan memilih penggunaan bahasa dalam media sosial. Yang kedua, bagi penulis, menambah wawasan serta kemampuan menganalisis serta bisa mengenal cara berbahasa. Yang keenam, ada metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi secara objektif, dan kami sebagai penulis melakukan diskusi kelompok. Yang terakhir, ada sistematika penulisan. Untuk memberikan gambaran umum tentang sistematis penulisan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa bab penjelasan singkat. Di bab pertama, berisi pendahuluan yang menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode dan teknik pengumpulan data. Di bab kedua, berisi beberapa teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisa masalah yang diteliti. Di bab ketiga, berisi metodologi penelitian. Di bab 4, berisi hasil penelitian dan memaparkan data yang dianalisis. Di bab kelima, berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Masuk ke kajian teori, ada dua, pengertian bahasa dan fungsi bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam media sosial. Tanpa menggunakan bahasa, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Media sosial pada zaman ini merupakan sebuah wadah di mana para pengguna bisa menumpahkan ekspresi dan keinginannya. Khususnya pada kalangan remaja, bahasa yang digunakan dalam media sosial pada saat ini sudah tidak menghiraukan tentang kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Maka dari itu, pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan harus dipelajari sejak dini. Fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sudah digunakan sejak zaman dahulu untuk berinteraksi dengan orang, guna menyampaikan maksud yang ada dalam hati dan pikiran. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat berhubungan dengan alam, terutama dengan manusia. Yang kedua, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Bahasa merupakan wujud dari ekspresi diri karena melalui bahasa manusia dapat menyatakan segala sesuatu yang tersirat dalam pikirannya. Ada banyak hal yang menyebabkan manusia mengekspresikan dirinya melalui bahasa, diantaranya untuk mengungkapkan rasa sedih, rasa marah, rasa kesal, dan lain-lain. Yang terakhir, fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa mempengaruhi sikap, tingkah laku, tutur kata seorang. Apabila seseorang berbahasa dengan menggunakan bahasa kasar, merupakan cerminan diri dari orang tersebut. Oleh karena itu, kontrol sosial melalui bahasa sebaiknya ditanamkan diri sejak dini agar seseorang dapat berinteraksi dengan baik di masyarakat ataupun di media sosial.
Dan sekarang saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Jenis metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif ini adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 14 Desember tahun 2021 di beberapa media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sumber datanya. Yang dimaksud oleh sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dari Ari Kunto. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa media sosial yang dijadikan sumber data. Hasil penelitian. Hasil penelitian, pengaruh bahasa di media sosial bagi kalangan remaja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bahasa yang digunakannya. Media sosial sebagai tempat atau wadah berkomunikasi para penggunanya. Dalam hal ini, pengguna yang sering menggunakan media sosial yaitu kalangan remaja. Bahasa yang digunakan oleh remaja diantaranya bahasa gaul, bahasa alay, dan lain-lain. Dan bahasa-bahasa di atas itu berdampak pada kalangan remaja, baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Itu bahasa di kalangan remaja dalam media sosial, penggunaan media sosial, bahasa yang sering digunakan dalam media sosial, dan yang terakhir adalah pengaruh bahasa media sosial pada kalangan remaja. Bahasa di kalangan remaja dalam media sosial. Media sosial yaitu media yang digunakan untuk melakukan komunikasi yang pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan dari web yang berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk berkomunikasi. Media sosial yang digunakan kalangan remaja memiliki banyak bentuk, di antaranya WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi yang tentunya menggunakan bahasa. Bahasa bisa berpengaruh dengan sangat cepat melalui media sosial. Hampir setiap remaja mengikuti bahasa yang sedang booming saat ini dan menggunakan bahasa tersebut. Dan apabila ada lagi bahasa lain atau bahasa baru, maka bahasa yang digunakan akan berubah menjadi bahasa yang terbaru. Kedudukan bahasa menjadi berubah. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri di setiap kesempatan yang mereka miliki. Penggunaan media sosial. Media sosial atau sarana di mana masyarakat dengan mudah melakukan komunikasi secara bahasa. Media berarti pengantar pesan dan pengirim kepada penerima pesan. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat penting dan untuk kebutuhan lainnya. Menurut Aeni, informasi di media sosial akan memberikan pemahaman yang tepat kepada pembaca jika bahasa media sosial dikemas dengan sangat baik, jelas, dan mendalam, juga berbahasa lugas. Bahasa yang sering digunakan dalam media sosial. Yang pertama adalah bahasa gaul. Menurut Nur Hasanah, bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia. Sehingga bahasa gaul tidak memiliki struktur bahasa yang pasti. Pengguna yang sering menggunakan bahasa gaul ini hampir didominasi oleh kalangan remaja. Contohnya, saya dalam bahasa gaul menjadi gue, siapa dalam bahasa gaul menjadi sokap, keren dalam bahasa gaul menjadi kece. Yang kedua, bahasa alay. Bahasa alay merupakan singkatan dari bahasa anak layangan atau bahasa kampungan. Disebut bahasa kampungan karena pada zaman sekarang bermain layangan itu sudah jarang digunakan. Contohnya, serius menjadi cius dalam bahasa alay. Makasih menjadi maacih, sayang menjadi ayang. Yang ketiga adalah antar bahasa. Masyarakat di wilayah Indonesia merupakan masyarakat bilunggal atau multibilunggal. Maka tidak terhindarkan lagi peristiwa kontak antar bahasa itu terjadi di dalamnya.
Hal tersebut terjadi juga dalam bahasa yang digunakan dalam media sosial. Contohnya, apa kabar guys? Dan yang satunya lagi, to be honest, saya takut. Pengaruh bahasa media sosial bagi kalangan remaja. Dalam pengaruh bahasa media sosial bagi kalangan remaja memiliki pengaruh negatif dan juga pengaruh positif. Pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat bahasa yang banyak di media sosial antara lain. Yang pertama, para remaja kurang mengenal bahasa baku, sehingga tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, para remaja tidak lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, para remaja menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, para remaja tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sementara penggunaan bahasa Indonesia harus dipahami karena dilakukan untuk berbagai macam pekerjaan, surat menyurat, pembicaraan resmi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pudarnya rasa bangga pada diri akan bahasa nasional negara Indonesia. Nah, pengaruh positif dari adanya bahasa media sosial antara lain menciptakan sebuah kreativitasan para remaja dalam menciptakan bahasa baru, dan yang terakhir menciptakan suasana yang lebih asik. Dalam artian, apabila menggunakan bahasa baku, terus-menerus akan terasa cepat bosan. Baik, masuk ke kesimpulan, bahasa dalam media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kalangan remaja. Bahasa yang digunakan di media sosial banyak macamnya, dari bahasa gaul, bahasa alay, antar bahasa, dan bahasa yang digunakan tidak melihat unsur kebahasaannya. Pengaruh bahasa seperti itu berdampak pada kalangan remaja, baik berdampak positif maupun dampak negatif. Maka dari itu, pembelajaran bahasa yang baik dan benar harus diterapkan sejak dini. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam berkata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.